901 dingin hujan bukan putrimu. Bai Murliang masih berbicara omong kosong. Seperti yang kita ketahui, Yuxi memiliki temperamen yang buruk. Sebenarnya, Yuxi memang ekstrim sejak kecil. Ini adalah laporan pemeriksaan yang diberikan oleh rumah sakit. Hakim, dia tidak tahu kalau pasien ini membunuh orang. Setelah membaca laporan pemeriksaan dengan cermat, Hakim melihat Huo Zishen dengan wajah malu. Menurut laporan pemeriksaan, tersangka Leng Yuxi memang menderita penyakit mental. Petik 2. Huo Zishen tidak berbicara, matanya melirik Bai Murliang. Bai Murliang merasa lega mengetahui bahwa Leng Yuxi diselamatkan. Dia tidak akan mentolerir pembunuhan, tetapi orang itu adalah saudara perempuannya sendiri. Leng Yuxi bekerja sama. Ketika mendengar bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk tidak mengkhianati hukuman mati, ia segera mulai menghina Yan Jingyi. Penampilannya benar-benar seperti orang gila. Yan Jingyi, apa kamu melihatnya? Walaupun aku membunuh orang, tapi masih ada keluarga yang menjaganya. Selama bukan hukuman mati, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat langit lagi. Pada hari itu, dia pasti akan membalas dendam pada Yan Jingyi dan An Xin si jalang itu. Pada akhirnya, Leng Yuxi dibawa pergi oleh rumah sakit jiwa. Tidak heran, ia akan menghabiskan hidupnya di sana. Semua orang mengira bahwa Yan Jingyi akan membuat keributan. Tanpa diduga, ia tampak sangat tenang. Faktanya, Yan Jingyi tidak dapat memahaminya. Bisakah orang-orang ini melakukan apapun untuk bertahan hidup? Tempat seperti rumah sakit jiwa itu berani tinggal begitu lama. Cek-cek, Leng Yuxi benar-benar menggali lubang untuk dirinya sendiri. Mati dan mati. Kakak ipar kedua, jangan marah. Bai Murliang buta dan adik perempuan seperti ini harus dibungkus. Semoga dia akan segera dibombardir oleh hari pembalasan. Huo Qingyuan mengikuti Yan Jingyi dengan marah. Beberapa hari lagi kita akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Petik 2. Huo Qingyuan menatap wajah Yan Jingyi. Apakah kakak ipar kedua berencana pergi ke rumah sakit? Kau mau ke rumah sakit? Di mana kakak pertama dan kakak kedua? Yan Jingyi menguap. Selingkuh saja. Petik 2. Apakah ada rumor seperti Anda yang menyebarkan suami Anda? Meskipun dia ditahan di rumah sakit jiwa, tapi nyawa Leng Yuxi masih hidup untuk sementara waktu, dan keluarga Bai merasa lega. Bu, aku lihat akhir-akhir ini wajahmu tidak begitu baik. Apa kamu mau pergi ke rumah sakit? Bai Mo yang tinggal di rumah untuk menemani orang tuanya selama 2 hari ini. Melihat wajah ibunya yang cepat tua hanya dalam beberapa hari, untuk pertama kalinya dia mulai menyesal dan memanjakan Leng Yuxi. Dia menghela napas dengan tenang. Tidak apa-apa, cepatlah kembali bekerja. Nanti aku ingin melihat adikmu. Petik 2. Aku akan menemanimu pergi. Petik 2. Di tempat seperti rumah sakit jiwa, dia khawatir. Baru saja dia berbicara, seorang wanita yang cukup akrab tiba-tiba masuk. Nyonya Bai, ada satu hal penting yang ingin kukatakan kepadamu. Petik 2. Saat melihat orang itu, dia sedikit terkejut. Petik 2. Dr. Chen. Nyonya Bai, saya telah berjanji untuk meninggalkan Senjing untuk berkembang di kota-kota lain, tetapi saya tidak menyangka bahwa putri Anda yang kejam tidak akan membiarkan saya pergi. Jika bukan karena kedatangan keluarga Huo, dia pasti sudah diculik oleh pria tunawisma yang dipekerjakan oleh Leng Yuxi. Benar saja, ada seorang ibu yang harus memiliki seorang putri. Dulu, dia benar-benar dibuat pusing oleh uang sehingga dia setuju untuk melakukan hal semacam ini. Dr. Chen, apa maksudmu? Dr. Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nyonya Bai, Leng Yuxi bukanlah putri Anda, Nyonya muda Huo. Dulu karena suamiku gagal dalam bisnis, aku berjanji pada ibu dan anak yang Guifang untuk menyerahkan Leng Yuxi dan Yan Jingyi. Bai Mo yang terkejut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dr. Chen, kamu bercanda, Yuxi jelas-jelas adalah aku. 902 panggil aku Kak Jin. Mereka memberiku 1 juta yuan dan aku menyetujuinya. Ini salahku. Petik 2. Dia masih tidak percaya. Dr. Chen, apakah Yan Jingyi yang ingin membalas dendam pada keluarga Bai? Tidak, Anda bisa melakukan tes DNA. Nona Leng seharusnya sudah tahu tentang masalah ini. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu dia juga datang mencariku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Dr. Chen tiba-tiba menepuk dadanya. Nyonya Bai, Anda seharusnya bersyukur bahwa Leng Yuxi bukan putri Anda. Dia benar-benar iblis. Saya selalu menyesali apa yang terjadi tahun itu.
Jika bukan karena dia hampir terbunuh kali ini, saya mungkin ragu untuk memberitahu Anda kebenaran. Dia bisa mempercayai karakter yang tenang, jika tidak, dia tidak akan berani berlari sendirian. Wajah tenang dan pucat, dia tampak linglung. Bagaimana mungkin, meskipun Yuxi memiliki temperamen yang aneh, tapi dia adalah putrinya sendiri. Hanya saja, Sang Xia tidak bisa menahan rasa panik saat mengingat perilaku aneh Leng Yuxi dan rasa ramah saat pertama kali bertemu dengan Yan Jingyi. Dr. Chen, apa kamu yakin Yan Jingyi tidak menyuruhmu datang kemari? Bai Murlian bertanya dengan suara dingin. Dr. Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sungguh tidak, aku masih harus pulang. Aku hanya berharap Nyonya Bai tidak akan tertipu lagi oleh wanita jahat ini. Petik 2. Setelah mengatakannya, Dr. Chen bergegas pergi dan duduk di sofa dengan tenang untuk waktu yang lama. Bai Moulian mengikuti di belakangnya. Bu, apa yang akan Anda lakukan? Wei Ye pergi ke kamar dengan tenang, mencari di tempat tidur untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan rambut di bawah bantal. Wei, Ai, ambil ini dan lakukan dengan ayahmu Dena. Bu, kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Dengan tenang dia menjambak rambutnya dan berkata, aku tidak tahu, aku hanya, Mouliang, apa aku tidak bersalah kepada Yuxi? Oke, Ibu, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Ketika rambut mereka dibawa ke dokter, Bai Murliang jelas merasa seluruh tubuhnya bergetar. Jika Yuxi benar-benar bukan adik kandungnya. Entah apakah ini berkat bencana atau bukan, setelah kejadian Yan Jingyi, suami Huo Xishen yang baik telah lebih stabil, bahkan saham grup Huo juga meningkat pesat. Setelah selesai begitu lama, Yan Jingyi muncul kembali di depan media. Kali ini sebagai bintang tamu di acara pencarian bakat. Sebenarnya, dia juga punya impian untuk menjadi seorang girl group. Dia menyanyi dan menari di atas panggung dengan rok kecil yang indah. Oh, aku tidak tahu. Nyonya muda kedua, ada orang yang menunggumu di ruang VIP. Sutradara acara itu tertawa sangat konyol, jadi Nyonya muda kedua Viennes sudah bekerja keras, jadi dia bisa beristirahat. Petik 2. Siapa yang mencariku? Wei, Ai tidak tahu, sepertinya ada 10 orang teratas. Aku melihat banyak pengawal berdiri di depan pintu. Petik 2. Reaksi pertama Yan Jingyi adalah Huo Xishen atau Tangking. Begitu saya sampai di pintu, saya melihat banyak gadis cantik yang berpartisipasi dalam pencarian bakat di koridor. Dia pasti sengaja melakukannya. Saat pertunjukan pertama, aku menemukan sifat cantiknya. Dia mengatakan bahwa keluarganya tidak punya uang karena ada orang yang memberikan uang untuk pencarian bakat. Apa kalian percaya alasan ini? Kali ini dia pasti akan celaka jika membuat Tuan Bai marah. Petik 2. Tuan Bai. Apa yang dilakukan Bai Murliang di sini? Apakah dia ingin dia pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjemput Leng Yuxi? Mereka berjalan dengan agresif sambil menginjak sepatu hak tinggi. Begitu penonton melihat Yan Jingyi, mereka langsung memberi jalan. Halo, Nyonya muda kedua. Petik 2. Nyonya muda kedua, aku adalah penggemarmu. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Panggil saja aku Kak Jin. Petik 2. 903 Bai Murliang menyukaiku. Yan Jingyi menunjuk ke dalam ruang VIP. Ada apa di dalam? Kak Jin, wanita yang berpartisipasi dalam acara pencarian bakat kali ini sengaja menabrak Tuan Bai dan menodai jas mahal Tuan Bai. Petik 2. Keberaniannya luar biasa. Satu tangan mengusap dagunya dan berjalan ke dalam rumah. Selain Bai Murliang, ada seorang gadis muda di dalam rumah. Ia mengenakan ekor kuda dan berdandan dengan cantik. Saat ini, matanya menatap Bai Murliang dengan mata merah. Tatapan Yan Jingyi tampak sedih dan keras kepala. Reaksi pertama Yan Jingyi adalah Bai Mouliang menindas gadis kecil itu terlebih dahulu. Melihat Yan Jingyi, wajah suram Bai Mouliang menjadi lebih tenang. Petik 2. Kemudian dia melihat ke arah gadis kecil itu lagi. Kamu tidak pantas menggunakan cara ini padaku, tapi kamu masih muda dan licik. Petik 2. Gadis itu menangis dan segera membalas. Aku tidak, aku baru saja mengalami miopia tinggi dan kebetulan soft lens itu jatuh, jadi aku tidak sengaja menabrak Anda. Aku hanya membantu Anda mencuci pakaian karena aku tidak mampu membayarnya. Petik 2. Bai Murliang jelas tidak percaya. Ia melepas jasnya dan melemparkannya ke tanah. Petik 2. Kamu bisa pergi. Petik 2. Astaga,
Gadis cantik yang begitu cantik, kenapa begitu galak? Benar saja, ada adiknya. Siapa namamu? Yan Jingyi berbicara perlahan. Halo, Nyonya muda kedua. Namaku Tao Liu, dan aku adalah kontestan yang berpartisipasi dalam pencarian bakat kali ini. Suara Tao Liu terdengar lembut dan sedikit pemalu. Aku akan mengganti pakaianmu. Persiapkan permainannya dengan baik. Petik 2. Tidak, tidak perlu, aku hanya perlu mencuci dengan sedikit alas bedak. Petik 2. Mandi. Orang seperti Bai Merliang tidak akan menginginkan pakaian lagi. Sangat jarang Bai Merliang berinisiatif untuk membantu Yan Yingyi berbicara. Karena nyonya muda kedua membantumu, jangan muncul di tempat sampah lagi di masa depan. Petik 2. Tao Liu mengambil pakaiannya dan berterima kasih kepada Yan Jingyi karena telah pergi. Tuan Bai naik pangkat, auranya jauh lebih kuat. Petik 2. Bai Mo dan Liang Kuan tidak mendengar nada bicaranya yang aneh. Petik 2. Keduanya terdiam sejenak. Yan Jingyi menyadari bahwa tatapan Bai Merliang masih tertuju pada wajahnya. Aneh dan tidak nyaman. Tuan Bai, aku sudah menikah, jangan tiba-tiba mengatakan kamu jatuh cinta padaku sekarang. Petik 2. Bai Mo Liang telah lama mengejek Bai Mo Liang. Hari ini, orang ini sepertinya telah diganti jiwanya. Nyonya muda kedua benar-benar bisa bercanda. Aku hanya ingin bertanya pada nyonya muda kedua. Apakah kamu membenci Yuxi? Jadi dia hanya bertanya tentang ini. Yan Jingyi merasa Bai Mo Liang mabuk karena anggur. Tidak ada kebencian, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Petik 2. Nada bicaranya yang arogan seperti karakter yang mendominasi dan mendominasi. Bai Mo mengangguk, lalu tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju Yan Jingyi. Yan Jingyi tanpa sadar mundur selangkah, tetapi tangan Bai Mo Liang telah terulur di atas kepalanya. Yan Jingyi merasa kepalanya seperti ditarik. Sebelum dia bisa marah, Bai Mo Liang sudah terlebih dahulu meminta maaf. Petik 2. Ya. Yan Jingyi menatap Bai Mo Liang dengan curiga. Dia tidak terlalu memikirkannya, atau tiba-tiba kagum dengan pesonaku. Tiba-tiba, Wei Ye ingin menjadi orang baik. Bai Mo Liang tersenyum misterius. Tidak mengganggu pekerjaan nyonya muda kedua. Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yan Jingyi menatap punggungnya sambil mengedipkan matanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Huo Xishen, aku curiga Bai Mo Liang menyukaiku. Di ujung telepon, Huo Xishen terdiam untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Nyonya terlalu khawatir. Petik 2. 904 ingin jatuh cinta. Apa maksudmu? Tidak percaya dengan pesonaku. Huo Xishen seharusnya sedang rapat, dan sesekali bisa mendengar beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang sangat murni. Petik 2. Huo Xishen, kamu harus merasa terancam. Kak bahkan menaklukkan Bai Mo Liang. Petik 2. Huo Xishen tidak menjawab dan balik bertanya. Nyonya pulang jam berapa? Petik 2. Yan Jingyi tertegun. Petik 2 titik. Kenapa? Ada apa? Yah, kita harus merasa terancam. Layani nyonya dulu. Petik 2. Huo Erdok bajingan ini. Yan Jingyi menutup telepon dengan tegas. Dia masih punya waktu untuk pergi ke kamar mandi dan melihat sekelompok wanita muda di koridor. Menyinggung Tuan Bai, cepatlah mundur dari kompetisi. Jangan menyakiti semua orang karena kamu sendiri. Petik 2. Benar, apa kamu masih berharap bisa debut? Tao Liu, aku harap kamu bisa mengerti semuanya. Kamu juga sudah melihat sikap Tuan Bai terhadap sutradara tadi. Bagaimana jika karena kamu acaranya gagal? Ini adalah terakhir kalinya aku mengikuti acara pencarian bakat. Oh, ini menindas orang. Dia memutar lehernya dan melangkah maju. Sepertinya ada beberapa gadis yang datang dan buru-buru bubar. Melihat itu adalah Yan Jingyi, mereka membungkuk dan menyapa. Halo, Kak Jin. Petik 2. Kak Jin, apa kamu mau ke kamar mandi? Silakan masuk. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat alisnya dan menatap Tao Liu yang bersandar di dinding. Gadis kecil ini sangat mungil, dan penampilannya hari ini sangat protektif. Kamu telah menyinggung Bai Mo Liang. Petik 2. Dia menggunakan kalimat sederhana. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di sekitar mulai berteriak. Kak Jin, cepat suruh dia mundur. Lebih baik mundur sendiri daripada diusir oleh sutradara. Petik 2. Benar, Kak Jin, kamu tidak ingin impian kita semua tertunda karena dia sendirian, kan? Dia sangat licik dan ingin merayu Tuan Bai.
Yan Jingyi menyeringai, sesaat, ekspresinya langsung mengembun, mimpimu terkait dengan pantatku. Tao Li Yan Jingyi tertutup, yang berani membiarkannya meninggalkan pertunjukan dengan cara yang tidak adil, bertentangan dengan Yan Jingyi-ku. Petik 2. Selesai berkata, menepuk pundak Tao Liu dan pergi. Dia tidak tahu apakah Tao Liu licik atau tidak, tapi sekelompok wanita berlidah panjang itu membuatnya merasa jijik. Yan Jingyi tidak akan tahu bahwa dia telah mengubah nasib seorang gadis. Acara itu direkam hingga larut malam. Yan Jingyi awalnya berencana pergi ke rumah Shen Yan untuk menginap. Alhasil, begitu tiba di tempat parkir, saya melihat mobil hitam yang sangat familiar. Huo Xishan menghela napas dan berjalan mendekat. Jendela mobil itu baru saja dicopot saat ini. Dia masih memegang rencana ini di tangannya, dan kemeja yang dia lempar ke sisinya juga longgar 2 kancing. Dia terlihat malas tapi sangat menawan. Untuk apa kamu datang? Dia mengambil jaketnya dan membuka pintu untuk Yan Jingyi. Petik 2. Asisten Wen yang menyetir mobil melihat Yan Jingyi yang duduk di sana dan segera mulai memberi kesan yang baik kepada presidennya. Nyonya muda kedua, setelah menerima kata-kata singkat Anda, Presiden bahkan membatalkan pertemuan transnasional. Sekarang seluruh karyawan wanita di perusahaan merasa iri. Petik 2. Yan Jingyi acuh tak acuh dan bahkan dengan bangga berkata, bukankah dia sering membatalkan rapat karena aku? Nyonya muda kedua, jangan biarkan orang lain salah paham bahwa Anda adalah peri pembawa bencana. Jika begini, presiden kita akan menjadi raja bisnis. Asisten Wen ingin jatuh cinta, Nyonya sangat mengerti. Petik 2. Asisten Wen menjelaskan tanpa hati, tapi dia berteriak, ya, dia ingin melepaskan diri dari hubungan. 905 siap melamar aku. Sudah pukul 9 ketika mereka sampai di rumah. Biasanya, kakak beradik keluarga Huo pergi ke bar atau bergaul dengan teman-teman. Hari ini, semua orang terkejut. Selain itu, mereka berdiri rapi di pintu villa sambil menunggu mereka berdua. Tidak hanya itu, Shen Yan dan Sang ada di sana. Yan Jingyi menatap Huo Xishan dengan curiga. Petik 2. Apa Huo selalu ingin melamarku? Nyonya, kenapa kamu mengatakan ini? Bukankah begitu? Dalam situasi seperti ini, dia mengira Huo Erdok akan melamarnya. Huo Qingyuan sudah berlari ke arahnya. Petik 2. Kakak ipar, ternyata kamu tidak tahu malu. Kakak ipar kedua, besok kita pergi menemui Leng Yuxi. Aku sangat ingin melihat ekspresi wajah si bajingan itu. Ya, apakah dia sudah tidak modern lagi? Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat keluarga Bai yang berdiri di ruang tamu. Bai Murlian dan orang tuanya ada di sana. Yan Jingyi sedikit tidak sabar. Apakah keluarga Bai ini sudah selesai? Apakah dia benar-benar berharap dia pergi ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan orang? Bai Mo mendorong tas itu ke pelukan Huo Qingyuan dan berjalan dengan marah. Petik 2. Bai Mo tidak mungkin membantu kalian mengeluarkan Leng Yuxi. Jika kalian sekeluarga masih begitu gelisah, percaya atau tidak, aku akan segera mengambil pisau dan membunuh orang. Emosi Jingyi telah berubah dari kamu yang masih muda. Dia sangat pemarah. Bai Yan tersenyum dan berkata dengan tenang. Iya, mirip sekali. Bai Mo yang menatap Yan Jingyi dengan tatapan aneh. Tatapan matanya yang dalam tertuju padanya. Bai Jingyi, si Shen telah mengkonfirmasi kepada mereka. Shen Yan berbicara perlahan. Apa yang dikonfirmasi? Melihat keluarga Bai dan Huo Xishan, Yan Jingyi tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi orang tuanya yang murah hati dan kakaknya yang murah ini datang untuk mengaku. Apakah Anda bertanya padanya? Yan Jingyi tidak ada hubungan dengan ketiga orang ini. Bai Yan dan Leng Yuxi tidak memiliki hubungan darah, dan perkataan Dr. Chen benar-benar dikonfirmasi. Tapi Bai Murlian masih tidak bisa menerima wanita yang selalu membenci penolakan itu. Jika memang begitu, maka akan ada kejadian di siang hari. Untuk mendapatkan hasil tes sesegera mungkin, dia tidak ragu menggunakan haknya. Yan Jingyi dan Bai Yan dengar, cocok banget deh pokoknya. Darah adalah hal yang ajaib. Pada saat itu, yang dia pikirkan adalah bagaimana menebus adiknya dan memohon ampun untuknya. Jingyi, kami di sini untuk meminta maaf kepadamu. Bai Yan terlihat sangat rasional. Sebelum ini, ibumu dan kakakmu telah menyinggung masalah ini. Ayah telah meminta maaf untuk mereka. Sudahlah, orang tuaku sudah lama meninggal karena kecelakaan mobil. Aku adalah anak satu-satunya di keluarga ini dan tidak ada kakak laki-laki.
Jika kalian bertiga baik-baik saja, silakan pergi. Petik 2. Jinyi, Paman dan Bibi juga tidak tahu kalau kamu dan Leng Yuxi telah diganti. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, kan? Tan Sansang mengikuti bujukannya. Dia juga tidak menyalahkan keluarga Bai. Masalahnya, pemilik asli sudah lama tidak tahu kemana reinkarnasi itu. Dia memang tidak ada hubungannya dengan mereka. Paling-paling, saya hanya menggunakan tubuh ini. Bai Murlian mengira Yan Jinyi sedang marah padanya. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Yan Jinyi pernah sedikit buruk. Jinyi, Yuxi telah bersama kami selama lebih dari 20 tahun. Maafkan kami karena tidak bisa melihatnya dieksekusi, tapi sekarang dia lebih mudah mati di rumah sakit jiwa daripada mati. Petik 2. Apakah dia peduli dengan Leng Yuxi? Yan Jinyi memutar bola matanya. Petik 2. 3. Selain darah yang kalian keluarkan, apalagi yang aku punya? Setelah lebih dari 20 tahun tidak bertemu, bagaimana sikap Anda terhadap saya setelah berkenalan? Terkadang kasih sayang keluarga tidak layak disebutkan. Selanjutnya bab 906. Apakah aku kekurangan